Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryaningsih. Teman-teman, maaf ya, kemarin aku belum sempat membuat video YouTube yang terbaru. Sampai lama banget ya, sampai berapa minggu ya? Hampir 1 bulan ya teman-teman, maaf ya karena ada kesibukan. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa bikin video yang terbaru teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol bel, like, dan komen ya. Udah teman-teman, terima kasih. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan arus kas, dimulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dan klasifikasinya teman-teman. Ini video yang part 1. Nah, nanti yang pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang part 2 mengenai metode penyusunannya dari laporan arus kas, yaitu ada 3 ya teman-teman. Nanti aku akan bahas di minggu depan, insya Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, masih semangat ya untuk bahas akuntansi? Oke, kalau masih semangat, kita langsung aja bahas mengenai laporan arus kas, dimulai dari pengertiannya. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jadi, laporan arus kas ini dipakai di dalam perusahaan untuk melaporkan kepada pemilik perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan bahwa di dalam perusahaan itu ada aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari mana saja teman-teman. Jadi harus digarisbawahi, yaitu menunjukkan aliran masuk dan keluar kas. Laporan arus kas ini juga bermanfaat sebagai alat pertanggungjawaban cash flow selama periode pelaporan. Jadi, laporan arus kas ini juga sebagai alat ya teman-teman, alat pertanggungjawaban untuk menunjukkan adanya aliran kas selama periode akuntansi. Ya, pengertiannya udah. Nah, sekarang kita lanjut mengenai tujuan adanya laporan arus kas teman-teman. Di sini ada 3 ya teman-teman, aku nyebutinnya. Yang pertama yaitu 1. Sebagai dasar informasi untuk memperkirakan arus kas pada masa depan. 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Jadi teman-teman, tujuan adanya laporan arus kas ini untuk memperkirakan prospek kas masuk dan kas keluar perusahaan itu bagaimana. Terus yang kedua, kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya nanti bagaimana. Jadi kalau pas misalnya pemilik perusahaan pas melihat laporan arus kas, nah nanti pemilik perusahaan dapat memperkirakan tuh apakah perusahaan itu mampu dalam membayar hutangnya atau tidak. Nah nanti kalau misalnya tidak mampu, nah nanti perusahaan akan membuat keputusan, misalnya akan mengambil hutang kembali atau bagaimana gitu. Selain untuk bayar utang, perusahaan ini juga untuk membiayai operasionalnya perusahaan sehari-hari teman-teman. Jadi nggak cuma untuk bayar hutangnya aja ya, tapi berguna untuk memperkirakan apakah kas yang ada di perusahaan itu cukup untuk membiayai operasionalnya sehari-hari. Lanjut yang ketiga, yaitu sebagai landasan dalam membuat keputusan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. 4. Sebagai dasar perbandingan dan korelasi laporan laba rugi terhadap laporan arus kas. Korelasi laporan laba rugi terhadap arus kas teman-teman. Jadi teman-teman, maksudnya yang ketiga ini untuk membuat keputusan seperti yang udah aku jelasin tadi. Setelah pemilik perusahaan itu melihat laporan arus kas, nah kan dia bisa mengetahui apakah kemampuannya perusahaan itu cukup dalam membiayai operasional perusahaan misalnya. Nah kalau nggak cukup, nanti pemilik perusahaan akan membuat keputusan, misalnya akan mengambil hutang kembali, penambahan hutang maksudnya, biar operasionalnya itu terpenuhi. Terus yang keempat ini kan sebagai dasar perbandingan korelasi laporan laba rugi terhadap laporan arus kas. Jadi kita bisa bikin laporan arus kas kalau ada laporan laba rugi. Kenapa? Karena di dalam laporan laba rugi itu kan menunjukkan adanya laba di dalam perusahaan.
Misalnya labanya itu ada 10 juta, tapi kasnya ternyata hanya ada 7 juta. Nah, ini bagaimana? Misalnya teman-teman nih bikin laporan keuangan, terus ditanya sama pemilik perusahaan, "Loh, ini labanya kok 10 Loh, ini labanya 10 juta, tapi kok kasnya yang ada di dalam perusahaan kok cuma 7 juta. Nah, ini bagaimana?" Nah, teman-teman nanti bisa menjelaskannya di laporan arus kas. Dan tentunya ini karena adanya sistem accrual ya teman-teman. Kalau sudah terjadi dan belum ada pengeluaran atau penerimaan kas, kalau sudah jadi hak atau kewajiban perusahaan, maka harus sudah diakui teman-teman. Walaupun kasnya itu belum diterima atau dikeluarkan. Lalu yang korelasinya itu kayak gini teman-teman. Karena dalam membuat laporan arus kas ini, teman-teman akan membuat bagian atas itu nanti ada pendapatan bersihnya ada berapa. Nah, ini diperoleh dari laporan laba rugi teman-teman. Lalu nanti kita tambahkan kalau ada penambahan kas, terus kita kurangkan kalau ada pengurangan kas gitu. Nanti hasil akhirnya itu akan sesuai dengan saldo kas yang ada di dalam perusahaan. Itulah gunanya laporan arus kas teman-teman. Pengertian udah, tujuan udah. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat laporan arus kas. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Memberikan informasi seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya seperti membayar gaji karyawan. 3. Memberikan informasi mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Jadi gitu teman-teman, intinya itu laporan arus kas ini bermanfaat untuk membuat keputusan, untuk memperkirakan juga apakah kasnya itu cukup untuk membayar pengeluaran yang ada di dalam perusahaan, misalnya pengeluaran untuk pembayaran gaji, pengeluaran untuk membayar hutang. Nanti kalau misalnya nggak cukup, nah nanti bisa melakukan penambahan hutang atau bagaimana. Terus kalau yang sebagai penjelas adanya kinerja perusahaan, nah nanti karena pada saat kita membuat laporan laba rugi itu belum cukup, karena kita butuh adanya laporan arus kas untuk digunakan sebagai acuan teman-teman. Apakah kasnya yang ada di dalam perusahaan itu lancar atau tidak. Kalau lancar kan perusahaan juga lancar dalam kelangsungan bisnisnya. Kalau misalnya kasnya tidak lancar, nah nanti akan mengalami kendala dalam menjalankan proses bisnis perusahaannya. Pengertiannya udah, tujuan udah, manfaat udah. Nah, kita sekarang lanjut mengenai klasifikasi laporan arus kas. Nah, ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama kita mulai dari arus kas operasional. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional utama bisnis, baik pemasukan atau pengeluaran. Jadi kalau yang arus kas operasional ini berasal dari kegiatan sehari-hari perusahaan ya, terutama kayak listrik, telepon nih, contoh penerimaan dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya. Jadi operasional ini yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Oke, yang kedua, arus kas investasi. Arus kas yang berasal dari kegiatan investasi perusahaan, baik itu pemasukan atau pengeluaran. Jadi, arus kas investasi ini berhubungan dengan investasi perusahaan, teman-teman. Ini ya. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya pembelian kendaraan baru. Jadi yang investasi ini misalnya itu berkaitan dengan aset tetap ya, terutama kalau aset lancar nanti masuknya di operasional. Kalau yang tetap yang memiliki umur lebih dari 1 tahun teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pembelian aset tetap atau penjualan aset tetap, nah nanti masuk di investasi.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada arus kas pembiayaan. Arus kas pembiayaan atau pendanaan adalah arus kas yang berasalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi maksudnya pendanaan ini kayak misalnya perusahaan melakukan hutang untuk mendanai perusahaan, terutama untuk hutangnya yang jangka panjang ya teman-teman. Kalau jangka pendek nanti masuk di operasional. Jadi kalau misalnya perusahaan mengeluarkan untuk membayar hutang jangka panjang, nah nanti masuk di pendanaan di aliran kas keluar. Terus kalau misalnya perusahaan menerima hutang jangka panjang dari bank, nah nanti masuk di aliran masuk pendanaan. Untuk digarisbawahi juga ya teman-teman, untuk bunga dari hutang jangka panjang ini dia tidak masuk di pendanaan tapi masuknya di operasional teman-teman. Karena hutang ini, karena beban bunga ini tuh jangka waktunya jangka pendek, jadi tidak bisa masuk di pendanaan tapi di operasional. Jadi gitu teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Nah, apakah kalian memiliki pertanyaan, kritik, komen, saran? Silahkan komen di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol bel, like, dan komen ya teman-teman biar aku semangat untuk membuat video-video yang terbaru. Oke teman-teman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.